Jadi malam ini aku mau cerita horor lagi, tapi ini cerita dari salah satu followersku yang bernama Valerie. Let's stay to ceritanya. Hika, namaku Valerie. Jadi aku mau cerita tentang suatu game horor gitu yang aku main. Jadi kakak tahu game Bloody Mary nggak? Kalau nggak tahu cari di Google aja. Jadi aku main sama kakak-kakak aku disuruh duluan. Jadi cara mainnya itu kita harus masuk ke kamar mandi yang ada kaca, terus nyalain lilin gitu, berdiri depan kaca dan bilang gini, Bloody Mary 3 kali. Nanti ada orang gitu di belakang. Waktu itu aku penakut banget, aku langsung teriak sekencang-kencangnya sampai mama sama papa aku bangun. Dan pas mama sama papa aku tuh masuk kamar mandi, itu pintunya terkunci. Dan kata mama sama papa aku di dalam kamar mandi ada suara ketawa orang gitu. Cuman gak wajar suara ketawanya. Akhirnya papa aku dobrak pintunya. Pas mama dan papa aku masuk gak ada apa-apa. Di situ kakak-kakak aku kayak ninggalin aku gitu. Mereka emang gak suka sih. Nah terus besok harinya itu aku gak ada. Akhirnya karena kakak-kakak aku udah takut kenapa-napa, mereka bilang sama mama papa aku. Akhirnya dibawa gitu ke pendeta. Lalu ternyata si Bloody Mary-nya ngebawa aku ke dunia mereka gitu. Aku tahu itu dunia mereka karena aku ngeliat mereka terbang. Akhirnya aku berdoa dan beruntungnya aku masih bisa balik lagi ke rumah. Jadi ini lebih baik jangan ditiru di rumah ya. Jadi di sini ada sedikit cerita yang bisa jadi kita tidak boleh mencoba-coba permainan horor-horor yang tidak wajar. Takutnya itu benar, bukan bohongan gitu. So ya, aku ingetin sekali lagi, ini bukan ceritaku, tapi ini cerita dari Valerie. Nanti bakal aku tag di caption. Selanjutnya ada yang mau cerita lagi? So next video besok pagi. See you, bye bye. Kutunggu ya cerita-cerita dari kalian. Halo semuanya, atau halo guys. Jadi di videoku kali ini aku mau cerita horor lagi. Dan ini cerita dari Putri. Oke, let's stay to ceritanya. Hai Kak, jadi namaku itu Putri. Aku mau cerita. Saat aku pulang sekolah, aku kan tidur. Terus ada yang ngetuk jendela aku kan. Jendela aku tuh kan ke arah sawah. Dan itu saat lihat jendela ada orang. Dia tuh cowok dan dia pakai baju putih. Dan ibu sama ayahku tuh juga lihat, tapi nembus mobil. Terus om aku juga lihat, kan om aku kerja di sawah. Nah om aku itu lihat itu orang yang sama dengan orang yang aku lihat di jendela. Dan 1 minggu kemudian ada orang di desa aku tuh, ada orang yang meninggal. Tapi orangnya itu sama kayak orang yang aku lihat sama om, ayah dan ibuku. Sekian, terima kasih. Jadi mungkin dia kayak salah satu keluarga dari kamu. Kalau tradisi di Kalimantan Selatan, di sini biasanya itu kalau orang di desa mau meninggal, biasanya dia itu bakal ngasih kabar sama-sama keluarganya dia kalau dia itu mau meninggal. Jadi setahu aku sih gitu. Tapi nggak tahu sih ya kalau tradisi di desa kamu. Oke? Thanks for watching semuanya. Halo bye-bye semuanya. Jadi di video kali ini aku mau cerita horor lagi. Ini adalah cerita dari si Nana. Oke, let's stay to ceritanya. Hai Kak, namaku Nana, biasa dipanggil Ana. Aku mau cerita. Jadi sewaktu aku sama adik sepupu aku di sana, adik aku lagi nunggu di kursi tamu. Dan di situ aku ada di kamar dan adik aku itu lagi scroll TikTok. Di sana dia lagi ketawa dan aku nanya, "Kenapa deh kok kamu ketawa-ketawa?" Sambil rebahan di kamar. Dan di sana adik aku ngedengar suara orang ketawa dan di situ adik aku langsung manggil aku, "Kak, itu bunyi apa?" Dan di situ aku kaget padahal aku nggak dengar apa-apa. Dan di sana aku bilang, "Tapi kakak nggak dengar apa-apa dek. Mungkin aja hayalan kamu." Dan tiba-tiba suaranya makin keras. Dan di situ adik aku langsung lari ke kamar. Dia bilang, "Kak, suaranya makin keras-keras." Aku bilang, "Nggak ada suara sama sekali dek." Dan di sana aku langsung manggil papa dan
Pas papa aku cek, dia ngeliat cewek yang pakai baju putih, rambutnya panjang, mukanya tertutup. Papa aku langsung suruh adik aku buat tidur sama aku aja. Dan di sana aku dan adik aku langsung tidur. Dan di sana adik aku kebangun dan dia kaget karena dia ngelihat sosok itu lagi. Dan dia bangunin aku lagi. Dan aku ngelihat sosok itu dan di sana adik aku teriak sekencang-kencangnya. Dan semua keluarga terbangun. Akhirnya papa aku bacain doa dan di sana sosok itu langsung hilang. Dan selama itu adik gua nggak berani lagi ketawa keras-keras. Oke, segitu aja ceritanya. Semoga dipilih. Happy enjoy. Oke, ceritanya di sini lumayan singkat, lumayan panjang, tapi mengerikan. Oke, have a nice day. Atau hello guys, jadi di video aku kali ini aku akan menceritakan tentang cerita horor kembali, melainkan ini dari cerita salah satu followersku yang bernama Chelsea. Aku ingatkan kembali bahwa jika kalian mau cerita, jangan terlalu panjang atau ya kalian cerita seperlunya aja. Dan aku akan ambil cerita yang paling singkat dan seru. Juga kalau kalian cerita, nama kalian jangan lupa disebut. Sebenarnya banyak ceritanya yang bagus-bagus, tapi namanya nggak disebut, jadi nggak aku pilih. Oke, let's start to ceritanya. Halo kak, aku Chelsea. Aku mau cerita kejadian horor aku. Jadi aku itu nginep di rumah kakak-kakak aku. Dan saat malam aku kan begadang sampai jam 3 subuh. Lalu pas aku mau ke WC, aku dengar kayak ada yang ngetuk pintu. Terus aku cek lewat jendela tapi nggak ada orang. Pas itu aku berpikir kalau itu cuman haluan aku aja. Terus pas aku udah mau balik ke kamar dan ketukan pintu 5 kali. Tapi aku takut buat buka, terus aku bangunin kakak aku dan nyuruh dia buat cek ke depan dan dia bilang gak ada siapa-siapa. Dan pada saat itu aku langsung matiin HP dan aku langsung berselimut yang pada akhirnya saat siang aku menceritakan itu kepada kakak aku yang satunya. Dan kakakku yang satunya juga sadar kalau yang ngetuk pintu 6 kali. Jadi kata kakak aku, itu sebenarnya makhluk halus yang mau ngeganggu orang-orang yang belum tidur. Sekian, terima kasih. Oke, jadi di sini aku nggak tahu ini kenapa kok bisa ada kayak gitu ceritanya. I don't know, tapi menurutku ini realistis banget dibanding cerita-cerita yang lain. And suaraku lagi serak, jadi kalau misalnya kurang jelas, mohon maaf. Juga kalian harus sabar. Kalau misalnya aku bikin video yang bukan cerita horor, please jangan OOT ceritaku mana, oke? Itu kalian tuh harus sabar dong. Itu kan yang cerita ribuan, gak cuma satu, oke? Oke, have a nice day semuanya. Bye-bye.